Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini, setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya, kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, dan dalam rangka at-tafaqquh fid din. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengannya maka Allah akan mengabulkan permohonan hambanya. Kita meminta kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajari agama Allah sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka sakinah ilahi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan tercurahkan kepada mereka rahmat ilahi. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah, merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Jalla wa Ala kepada sebagian hambanya. Setelah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah adalah nikmat al-ukhuwah al-imaniyah, adalah nikmat persaudaraan yang dibangun di atas undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, dan konsekuensi undang-undang dasar ini. Di dalam sebuah ayat Al-Quranul Karim pada surat Ali Imran, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun. Bersatulah kalian di atas tali Allah Jalla wa Ala. Apabila kita membuka kitab-kitab tafsir, maka akan kita dapatkan bahwa yang dimaksud dengan tali Allah dalam ayat ini tidak lepas dari 3 hal. Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta pemahaman mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ingatlah akan nikmat Allah atas kalian. Tatkala sebelumnya kalian adalah orang-orang yang saling bermusuhan, saling bertikai dan saling berselisih. Kemudian kalian menjadi orang-orang yang bersaudara di antara kalian. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian, di mana sebelumnya kalian sudah berada di hadapan jurang-jurang api neraka. Kalian para pelaku syirik, kemudian menjadi penegak tauhid. Kalian tadinya orang-orang yang melakukan bid'ah, kini kalian menjadi orang-orang yang melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kalian adalah para pelaku maksiat, kemudian kalian menjadi orang-orang yang saleh. Wa kuntum ala syafa hufrati minan nar fa anqadhakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berakal. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh seorang ulama salaf yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Imam Ibnu Abi Dunya di dalam Hilyatul Awliya. Beliau menyatakan, ma baqiya syai'un aladzu fid dunya illa as-salatu fil jamaah wa liqa'ul ikhwan. Sungguh tiada sesuatu yang lebih lezat di dunia ini kecuali salat berjamaah dan bertemu dengan saudara-saudara seakidah. Ini adalah perkara yang paling lezat di dunia ini, kata Muhammad bin Wasi'. Beliau berkata demikian karena beliau adalah orang yang memahami kemuliaan dan nilai ukhuwah Islamiyah. Ma baqiya syai'un fid dunya aladz min as-salati fil jamaah wa liqa'il ikhwan. Tiada sesuatu yang tersisa yang lebih lezat di dunia ini daripada salat berjamaah dan bertemu dengan saudara seiman, seakidah. Dikatakan oleh penyair Arab dalam syairnya, rahbul falati mal a'da'i dhayyaqatun wa sammul khiyati ma'al ahbabi midanu. Padang tandus yang begitu luas akan terasa sempit tatkala kita berada di sisi orang-orang yang memusuhi, mencela dan membenci kita. Wasammul khiyati ma'al ahbabi midanu. Sementara jarum atau lubang jarum yang begitu kecil akan terasa luas, akan terasa lapang tatkala kita berada di sisi orang-orang yang mencintai kita karena Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, al-akhilla dari kata khullah. Khullah itu lebih kuat, lebih sempurna, lebih dahsyat daripada mahabbah. Lebih sempurna daripada mahabbah. Yang mana kalimat mahabbah seringkali diterjemahkan dengan kata cinta dalam bahasa Indonesia. Khullah lebih dari itu. Ini gambaran dari Allah Jalla wa Ala. Kecintaan, kasih sayang, kebersamaan, jiwa korsa sebagian manusia yang luar biasa ketika mereka di dunia. Tetapi kata Allah, yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Pada hari kiamat semua mereka akan saling bermusuhan. Pasangan suami istri, anak dengan orang tuanya, tetangga dengan tetangganya,
relasi dengan relasinya, teman seleting dengan teman seletingnya, komandan dengan bawahannya. Dan seterusnya dari orang-orang yang mereka saling cinta, mencintai, saling kasih, mengasihi, saling bahu-membahu dan saling berjiwa korsa di antara mereka ketika di dunia. Kata Allah, semua mereka akan saling bermusuhan di hari kiamat kelak. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini dari surat Az-Zukhruf menyatakan bitasarruf, فَكُلُّ مُصَادَقَةٍ وَمُصَاحَبَةٍ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهَا تَضِيعُ وَتَصِيرُ عَدَاوَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ فَإِنَّهُ يَدُومُ بِدَوَامِهِ. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, yang tidak dibangun di atas at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, akan sia-sia dan bahkan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Kecuali persaudaraan, pertemanan dan persahabatan yang karena Allah, dia akan abadi karena Allah adalah zat yang maha abadi. Di dalam surat Al-Isra, Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya Al-Quran ini menuntun kepada sesuatu yang aqwam, yang lebih sempurna, yang lebih bagus, yang lebih indah, yang lebih kokoh, yang lebih kuat. Aqwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Dan membawa berita gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Al-Imam Asy-Syanqiti yang merupakan salah satu dari guru daripada Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dalam tafsir beliau Adwaul Bayan ketika menafsirkan ayat ini menerangkan bahwa di antara bukti kebenaran firman Allah di atas bahwa inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, di mana persaudaraan, persahabatan yang dibangun di atas nilai-nilai Al-Quran itu jauh lebih erat, jauh lebih indah daripada persaudaraan yang dibangun di atas nasab semata. Dan itu kita rasakan jamaah. Terkadang kita tidak betah duduk dengan saudara kandung kita sendiri, walaupun hanya 10-20 menit, tatkala ideologi yang berbeda. Ya. Tatkala yang satunya mencintai tauhid, sementara yang satunya lagi mencintai syirik. Yang satunya berbicara sunnah, yang satunya lagi berbicara bid'ah. Yang satunya lagi berbicara ketaatan, sementara saudaranya berbicara kemaksiatan. Tapi sebaliknya ketika kita bersama orang-orang yang berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, sekalipun itu adalah pertemuan pertama kita dengannya, sekalipun tiada hubungan nasab, tiada hubungan ormas atau nilai-nilai dunia lainnya antara kita dengan dia, tidaklah ketika kita berada bersamanya melainkan kita merasakan apa yang dikatakan oleh penyair di atas tadi, rahbul falati mal a'da yadhayyaqatun wasamul khiyati mal ahbabi midanu. Padang tandus yang begitu luas akan terasa sempit tatkala kita bersama orang-orang yang membenci kita. Tetapi lubang jarum yang begitu sempit akan terasa luas tatkala kita bersama orang-orang yang mencintai kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani, dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman yang disebut dengan hadis qudsi. Bahwa Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiha wal mutajalisina fiha wal mutazawirina fiha wal mutabadilina fiha. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna rajulan zara akhallahu fi qaryatin farasadallahu ala madarajatihi malaka.
Faqala ya fulan aina turid? Qala uridu ziyarata akhin li fi hadhihi al-qaryah. Qala hal min ni'matin tarubbuha alayhi? Qala la ghaira annani ahbabtuhu fillah. Faqala inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Ada seorang lelaki yang menempuh sebuah perjalanan menuju suatu daerah. Di tengah perjalanan yang Allah mengutus kepadanya seorang malaikat berkata kepadanya, hendak kemana engkau wahai fulan? Dia pun menjawab, aku hendak mengunjungi saudaraku di tempat ini. Apakah engkau mengunjunginya karena suatu nikmat dunia engkau harapkan kepadanya? Tanya malaikat kepadanya. Dia pun menjawab, sama sekali bukan. Aku mengunjunginya semata-mata karena aku mencintainya karena Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat nanti, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya semata. Di antara mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi menyampaikan bahwa di hari kiamat nanti Allah menyeru dengan sebuah seruan, ainal mutahabbuna fi jalali al-yawma udhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Di manakah mereka orang-orang yang ketika di dunia mereka saling cinta mencintai sesama mereka karenaku? Hari ini aku akan menaungi mereka pada hari yang tak ada naungan kecuali hanya naunganku. Nabi juga menyebutkan al-mutahabbuna fi jalalillah lahum manabir min nur yaghbituhumun nabiyyuna wa syuhada. Orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah ketika di dunia, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar yang bercahaya yang membuat para nabi dan para syuhada cemburu kepada mereka. Ini beberapa ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menerangkan kepada kita besarnya nikmat ukhuwah imaniyah. Mahalnya nikmat ukhuwah di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ungkapan yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, beliau menyatakan, "Laisa sadiqu man saddaqak, walakinnama sadiqu man sadaqak. In jahilta 'allamak, wa in ghafilta dzakkarak." Bukanlah teman sejati itu adalah orang yang selalu membenarkan kamu, melainkan teman sejati itu adalah orang yang jujur bersamamu. Ketika engkau tidak tahu, dia akan memberitahukan ilmu agama kepadamu. Dan jika engkau lalai, dia akan mengingatkan engkau. Dia akan menegur engkau. Maka ada sesuatu perkara, ada suatu pembahasan yang penting untuk kita bahas. Yang penting untuk kita ingat dan saling mengingatkan di antara kita tentangnya. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat ukhuwah. Sebagai bentuk perealisasian kita terhadap nikmat ukhuwah yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Yaitu pembahasan akhlakul karimah di antara kita. Dan ini bukan pembahasan kecil jemaah. Jangan disepelekan pembahasan akhlakul karimah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah, qala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar, faqala al-fam wal farij bisukunir ra. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang suatu apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi SAW menjawab, adalah takwa dan akhlak yang mulia. Berarti ini masalah penting atau bukan jemaah?
Salah penting. Adalah takwa dan husnul khuluq. Definisi takwa yang paling mencakup sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama adalah definisi seorang ulama tabi'in yang bernama Talqun bin Habib. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Nuaim di dalam Hilyatul Aulia, punya Abu Nuaim, bukan Ibnu Abi Dunya. Afwan, tadi salah sebut. Beliau menyatakan takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas ilmu agama. Karena mengharap balasan dari Allah. Dan meninggalkan maksiat kepada Allah atas bimbingan ilmu agama. Bukan karena tidak enak dengan manusia. Karena takut akan azab Allah. Dengan ini menerangkan kepada kita bahwa ilmu adalah sumber takwa. Maka tidak akan mungkin seorang menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kalau dia tidak menuntut ilmu agama. Karena ilmu adalah sumber takwa. Maka keliru kalau ada orang yang memotivasi manusia untuk beramal, untuk bertakwa, tetapi mengempeskan semangat manusia untuk menuntut ilmu agama. Sementara ilmu agama adalah sumber ketakwaan. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia, kata Nabi SAW. Dan Nabi ditanyakan pula, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, tentang sesuatu apakah yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah. Maka Nabi menjawab, mulut dan kemaluan. Bahasa yang vulgar dari Nabi SAW. Mulut dapat memurtadkan seseorang, jamaah. Ucapan yang keluar dari mulut terkadang bisa memurtadkan seseorang. Sebagai contoh, mencela Allah. Contoh lainnya, memperolok-olok agama Allah. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Memperolok-olok syiar Allah, memperolok-olok hukum Allah. Batal Islamnya menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Kalimat yang keluar dari mulut bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Sebagai contoh adalah sumpah dengan selain nama Allah. Demi Nabi Muhammad, demi Nyi Roro Kidul, syirik. Nabi menyatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan, man halafa bi ghairillahi falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa yang sempat bersumpah dengan selain nama Allah, hendaknya dia langsung mengucapkan la ilaha illallah sebagai kafarah. Jadi bukan kecil masalahmu mulut. Makanya dalam hadis lain dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Terkadang seorang hamba mengeluarkan sebuah perkataan, sebuah ucapan yang dia anggap itu ucapan yang sepele. Rupanya ucapan tersebut dapat menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah yang perjalanan ke bawahnya 70 tahun lamanya. Contoh lainnya, ucapan yang keluar dari lisan tetapi dia malapetaka yang amat besar, dusta. Walaupun sedang bercanda. Nabi menyatakan, wailun liman hadatha fakadzdzaba liyudhika bihil qama fawailul lahu wa wailul lahu. Sungguh wail. Sebagian ulama salah menyebutkan wail itu adalah lembah yang ada dalam neraka. Ada yang menerjemahkan wail dengan makna zahirnya kecelakaan. Sungguh celaka orang yang berbicara lantas berdusta dengan tujuan menertawakan orang di hadapannya, seperti para komedi. Ya. Seperti orang-orang yang sedang acting di dunia entertainment atau di kondisi lainnya. Dia bawa cerita-cerita dusta untuk menertawakan orang lain.
Celaka dia dan celaka dia. 3 kali Nabi ucapkan kecelakaan untuknya. Dan ini salah satu kriteria dosa besar. Adanya ancaman dengan suatu dosa atau ancaman yang keras. Kan sepele itu kan. Sepele, rupanya besar. Maka Nabi katakan mulut dan kemaluan. Syahid dari hadis di atas bahwa akhlak adalah pintu besar untuk masuk syurga. Kalau demikian berarti dia bukan masalah kecil, bukan masalah sepele. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Nabi itu bukan orang yang kotor kata-katanya. Ada sebagian orang udah ngaji, tapi kalau sedang marah dengan anak istrinya, nama-nama hewan keluar dari mulutnya. Dengan karyawannya, dengan anak buahnya, dia berbicara, dia memanggilnya dengan kata-kata hewan, dengan nama-nama hewan. Padahal dia sholat 5 waktu. Padahal dia ikut kajian. Sungguh aib jemaah. Kata Abdullah bin Amr bin As, Nabi itu bukan orang yang kotor mulutnya. Wala mutafahishan, bukan pula orang yang suka mengeluarkan kata-kata kotor. Dan beliau selalu berkata, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq wa inna Allaha yubghidul fahishal badhi." Sungguh tiada sesuatu yang lebih berat di atas timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah amat murka kepada orang yang kotor kata-katanya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li nisaihim." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Masalah kecil bukan? Atau masalah besar? Masalah besar. Yang paling sempurna akhlaknya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang terbaik terhadap istriku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Innal mu'min la yudriku bi husnil khuluq darajatas shaim al-qa'im." Seorang mukmin yang memiliki akhlak mulia, dengan akhlak mulianya dia bisa memperoleh derajat orang yang selalu berpuasa dan selalu salat malam. Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengomentari hadis ini dalam kitab beliau Aunul Ma'bud. Kata beliau, kenapa orang yang berakhlak mulia dapat memperoleh derajat orang yang berpuasa dan melakukan salat malam? Kata beliau, man yahsunu khuluquhu ma'an nasi ma'a tabayuni taba'i'ihim wa akhlaqihim faka'annahu yujahidu nufusan kathirah fa'adraka ma adrakahu as-sa'im al-qa'im fastawaya fi darajah bal rubbama zad. Seorang yang akhlaknya mulia bersama manusia, sementara manusia beraneka ragam tabiat mereka, akhlak mereka. Ada orang pinggir laut yang mungkin kalau ngomong suaranya keras. Ada orang yang sehari-harinya hidupnya di pajak. Maksudnya di pajak orang Sumatera. Pasar maksudnya. Hidupnya di dalam pasar. Kalau ngomong sama kita yang sejarak 1 meter seakan-akan kita sejarak 1 kilo darinya. Ya, ada orang yang mungkin orang pendalaman, ada orang kota, ada yang intelek, ada yang tidak intelek. Tapi dia bisa berakhlak mulia bersama mereka semuanya. Dia bisa berakhlak mulia dengan orang-orang yang lemah, dengan orang-orang yang kuat, dengan orang kaya, dengan orang miskin, orang tampan dan orang yang tidak tampan. Dengan orang yang sebangsa dengannya, dengan orang yang tidak sebangsa dengannya. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Ibn Qayyim, seperti sedang berjihad melawan banyak manusia. Sehingga dia seperti orang yang sedang berpuasa dan orang yang sholat malam.
Bahkan bisa jadi pahalanya lebih besar. Bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang berpuasa dan salat malam tetapi tidak berakhlak seperti akhlak mulia dia. Akhlak dia yang mulia. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa akhlakul karimah adalah perkara yang sangat urgen, yang sangat prinsipil di dalam agama Islam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira' wa in kana muhiqqa." Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhib wa in kana maziha wa bi baitin fi wasatil jannah fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquh. Aku jamin sebuah rumah, aku menjamin sebuah rumah untuk orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia memegang kebenaran. Hukum asal perdebatan itu tidak dibenarkan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan sebagian orang sesat dari kebenaran yang telah ia ketahui karena suka debat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Muqbil dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan, "Ma dhalla qaumun 'anil huda ba'da idh kanu 'alaihi ila utul jadal." Tidaklah sebagian kaum sesat dari pemahaman yang benar, dari jalan yang benar melainkan karena dia suka debat. Pelajaran akidah belum banyak dia kaji. Usul thalatha belum tamat. Kitab tauhid belum. Kitab asma wa sifat juga belum. Tapi di dunia maya dia berdebat tentang asma wa sifat. Akhirnya jatuh kepada paham-paham yang sesat. Dia mendebati ahli ta'wil dalam bab asma wa sifat. Sementara dia belum pernah belajar qaidul mutlaq, belum pernah belajar lum'atul i'tiqad, belum pernah belajar wasitiyah, belum pernah belajar syarah aqidah at-tahawiyah. Tetapi yang dia debat di situ adalah orang S1, S2 atau S3 bagian filsafat. Akhirnya dia bingung. Paling minum ustadznya dibuat bingung oleh dia. Ustadz tolong jawab ini, ustadz tolong jawab ini. Kemudian dia naikkan ke statusnya tanpa dia nukilkan dari ustadznya. Ustadznya dibuat bingung oleh dia, dibuat sibuk oleh dia. Dan ujung-ujungnya dia bisa sesat dari kebenaran yang telah ia ketahui. Karena suka debat, sementara dia nggak punya modal yang kuat. Dan bukan di kondisi yang dia harus berdebat. Hati-hati ini di medsos. Ya, sebagian orang kalau di dalam medsos, di dunia maya seakan-akan dia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akhir zaman. Jadi mufti online dia untuk para penuntut ilmu agama yang online, untuk netizen. Kalau di medsos seakan-akan dirinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akhir zaman. Tapi kalau dicek usut punya usut, kajian malas datang. Walaupun datang ambil yang paling pojok sambil menunggu turun sakinah ilahi alias ngorok. Iya. Ketika berdebat di medsos akan-akan dia udah selesai lum'atul i'tiqad wasitiyah, udah pernah menamatkan kitab wasitiyah, qaidul mutlaq, syarah aqidah tahawiyah, fatwa hamawiyah, taqrib tadmuriyah. Padahal usul salah saja belum pernah tamat. Kitab tauhid belum pernah tamat. Kasyfu syubhat belum pernah tamat. Berdebat dengan ahli filsafat di medsos. Akhirnya bingung dia. Akhirnya belajar ke Syekh Google. Kalau Syekh Google mengarahkan dia ke website yang benar. Kalau sempat Syekh Google mengarahkan dia ke website Syiah tanpa sadar. Bagaimana? Dia akan sesat. Ya. Maka Nabi katakan, aku menjamin sebuah rumah untuk orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia punya kebenaran. Kecuali sebuah kondisi yang mengharuskan. Dan bukan di sini rinciannya. Yang kedua kata Nabi, aku menjamin sebuah rumah di tengah syurga. Di tengah syurga untuk orang yang meninggalkan dusta. Walaupun dalam keadaan bercanda. Nasallallahu salamu alafiyah. Kita seringkali jatuh ke dalam hal ini. Maka hendaknya kita sering-sering berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Yang ketiga kata Nabi SAW, dan aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi untuk siapa?
atau orang yang mulia akhlaknya. Masalah besar atau masalah kecil, masalah akhlakul karimah ya ikhwan? Masalah besar. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya di antara kalian. Hadirkan di dalam hati kita ketika ada rasa berat untuk berakhlak mulia dengan orang yang sulit untuk kita berakhlak mulia dengannya. Ingat hadis Nabi ini. Mudah-mudahan dengan saya berakhlak mulia, saya menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi di dalam syurganya. Apakah kita tidak menginginkan hal yang demikian jamaah? Dalam Sahih Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Abu Firas. Abu Firas Al-Ansari radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau menyiapkan air wudhu Nabi. Dan beliau sering mempersiapkan air wudhu untuk Nabi. Di saat itu Nabi berkata kepada beliau, "Salni, wahai Abu Firas, silahkan engkau meminta sesuatu kepadaku." Ini tawaran Nabi kepada sahabat yang mulia ini. Silahkan engkau minta kepadaku. Kalau kita mungkin akan minta apa? Wahai Rasulullah, tender tahun ini mohon untuk saya. Tender bulan ini mohon untuk saya. Tender Baitul Mal untuk saya. Iya kan? Apa kata Abu Firas? Apa yang beliau minta? Apakah beliau minta, wahai Rasulullah, saya ingin poligami. Ada enggak akhwat-akhwat yang cocok untuk saya? Hah? Andai kata beliau minta itu enggak salah. Nabi bisa merekomendasi beliau. Apa yang beliau katakan kepada Nabi? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta sesuatu ya Rasulullah. Aku berharap aku menjadi orang yang menemani engkau di dalam syurga. Lihat bagaimana cintanya mereka para sahabat Nabi SAW kepada beliau. Hanya ini yang aku minta. Awala ghairu dzalik, tiada yang lain? Mau minta sesuatu yang lain selain ini? Maka Abu Firas menyatakan, cukup itu wahai Rasulullah. Artinya, andai kata mereka memperoleh nikmat ini bisa duduk dekat dengan Nabi di dalam syurga, mereka siap di dunia ini hidup miskin. Mereka siap dengan segala resiko yang pedih dari perkara dunia selama mereka mendapatkan keutamaan itu. Maka Nabi menyatakan, orang yang paling dekat denganku tempat duduknya di hari kiamat dan yang paling aku cintai adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Datang sebuah ucapan dari Abdullah ibn Mubarak yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya terkait definisi akhlak bersama manusia. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa di saat disebutkan pembahasan akhlakul karimah dengan dinukilkan ayat dan hadis, maka perlu kita ketahui bahwa yang pertama kali masuk ke dalamnya adalah akhlak seorang hamba dengan Allah Jalla wa'ala. Dengan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan tidak melakukan dosa syirik kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena sungguh tiada arti akhlak yang mulia bersama manusia kalau kita berakhlak buruk dengan Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan bihablin minallah baru wahablin minan nas. Abu Talib luar biasa akhlaknya bersama Nabi. Dia bantu Nabi, dia besarkan Nabi, dia nafkahi Nabi, dia bantu dakwah Nabi. Dia pertaruhkan nyawa dan hartanya untuk dakwah Nabi. Tapi tatkala dia musyrik tidak bermanfaat itu semuanya. Betul? Nah, tapi itu pembahasannya dalam bab tauhid. Yang sedang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah akhlak bersama manusia. Abdullah ibn Mubarak menyatakan, mendefinisikan akhlakul karimah, kata beliau, talaqatul wajh wa badlul ma'ruf wa kaful adha. Wajah yang berseri-seri, mudah senyum, suka memberi hal yang baik, baik berkaitan dengan perkara dunia maupun dalam urusan akhirat. Wa kaful adha, dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Dengan bahasa yang lebih masyhur, kaful badlun nada wa kaful adha wa talaqatul
wajh, menahan diri, suka berbagi kebaikan. Ya, suka berbagi kebaikan ini mencakup kebaikan dunia dan akhirat, dan merupakan kebaikan yang paling baik adalah memberikan ilmu agama. Oleh karenanya kebaikan ilmu agama yang kita peroleh dari guru-guru kita itu tidak akan pernah mampu kita bayar dengan dunia beserta isinya. Andai kata kita memberikan uang 1 miliar setiap bulan untuk guru yang telah membukakan mata kita sehingga kita memahami tauhid, memahami syirik, memahami sunnah, memahami bidah, memahami fikih yang benar, demi Allah itu tidak akan terbayar dengan uang 1 triliun setiap 1 bulan kita berikan kepadanya. Karena 1 ayat dan 1 hadis tidak akan pernah bisa dinilai dengan dunia beserta isinya. Wa talaqatul wajh, wa kaful adha, menahan diri, dan wajah yang berseri-seri. Ditambah perkara keempat oleh Syekh Utsaimin, yaitu wa sabrun alal adha, menjadi 4 ya. Adzan ya. Baik, silakan. Adzan dulu. Kita setelah adzan tidak langsung sholat sebagaimana yang telah disepakati ya, kajian dulu. Cek kepada jamaah akhwat yang masih berada di belakang, mohon mundur karena kami akan menggeser hijab untuk 2 saf. Sekali lagi mohon jamaah akhwat yang berada di belakang untuk mundur karena hijab akan segera digeser oleh panitia untuk 2 saf di depan. Jadi mohon bantuan untuk mengosongkan. Dan bagi jamaah akhwat yang ingin pindah ke bawah, jika memang masih buat dipersilahkan. Dan mohon bantuan kepada panitia untuk segera menggeser hijab yang ada di belakang. Syukron. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني ورحمكم الله. Sumber akhlakul karimah bersama manusia adalah 4 perkara. 3-nya telah disebutkan oleh Abdullah ibn Mubarak di atas, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi. Dan yang keempat, tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka sumber akhlakul karimah bersama manusia adalah badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh was sabru 'alal adha. Suka berbagi kebaikan kepada manusia, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Wa kafful adha, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Seperti tidak merokok sembarangan, supaya tidak mengganggu orang lain, tidak parkir sembarangan, ya. Tidak asal bicara dengan suara yang keras sembarangan, ya. Ataukah yang lainnya. Wa talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Nabi menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun dia, walaupun hanya dengan senyum di hadapan wajah saudaramu. Apa susahnya kita senyum, jamaah? Apa susahnya? Ya akhi, semakin lama ngaji semakin sulit senyum. Koreksi, ngaji ente benar nggak tuh? Semakin senior di dalam dakwah sunnah semakin sulit senyum sama manusia. Semakin banyak kitab yang engkau tamatkan, engkau semakin sulit senyum dengan orang lain. Koreksi kembali niat engkau ketika belajar ilmu agama. Inna tabassumaka ala wajhi akhika sadaqah. Senyumnya engkau di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Saking anehnya sunnah Nabi ini, sebagian orang merasa aneh kalau ada orang lain senyum kepada dia. Siapa tuh dia? Kenapa? Agak aneh. Kenapa aneh? Dia senyum tadi sama aku. Ya dia senyum sama ente karena dia tahu ente itu muslim. Kenapa aneh? Ya kan? Seperti sebagian orang merasa aneh kalau ada orang beri salam kepada dia. Siapa itu ya? Kenapa? Agak aneh. Kok dia ngasih salam kepada saya? Ya dia ngasih salam ke ente karena ente muslim. Ya kan? Karena di antara tanda dekatnya hari kiamat, kata Nabi, salam tidak lagi diberikan kecuali hanya kepada orang yang ia kenal saja. Sebagian orang kalau dengan jamaah selesai kajian semangat senyumnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu jumpa orang awam yang tidak ngaji, dia sulit senyum, sulit memberikan salam. Dia kira ayat hadis anjuran memberi salam, anjuran senyum hanya untuk orang di suatu komunitas saja.
Mencakup seluruh muslim dan mukmin. Mukmin yang sempurna imannya maupun mukmin yang kurang sempurna imannya. Dan ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara akhlakul karimah atau di antara sumber akhlakul karimah setelah membagikan kebaikan, menahan diri itu dan tidak mengganggu orang lain, kemudian murah senyum, yang keempat adalah was-sabru 'alal adza. Bersabar kalau ada orang mengganggu kita. Lihat bagaimana sempurnanya agama Islam. Di sisi lain, kita dituntut berakhlak mulia dengan orang lain. Tetapi di sisi lain kita dituntut oleh Allah untuk bersabar dengan orang yang tidak berakhlak mulia dengan kita. Maka keliru kalau kita merasa diri kita telah berakhlak mulia tetapi kita mencela orang lain yang tidak berakhlak mulia. Andai kata kita orang yang berakhlak mulia, maka kita akan bersabar dan akan berakhlak mulia dengan orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia bersama kita. Di antaranya tidak mudah mencela, menghibah, dan tidak berburuk sangka kepadanya. Nah, dan di antara akhlakul karimah yang penting untuk kita perhatikan, terlebih lagi ya, dengan orang-orang yang berada di atas sunnah Rasulullah SAW adalah arif. Sikap lemah lembut. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, fabima rahmatin min Allah linta lahum." Merupakan rahmat dari Allah untuk kamu Nabi Muhammad, engkau bisa bersikap lemah lembut dengan mereka. Andai kata engkau orang yang keras hatinya, maka mereka akan pergi darimu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih." Allah itu maha lembut, maha baik, mencintai kelembutan dalam segala sesuatu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah." Allah maha lembut. Allah mencintai kelemah lembutan dan Allah akan memberikan sesuatu atas kelemah lembutan, sesuatu yang tidak ia berikan di atas kekakuan dan selainnya. Suatu ketika Nabi bersama Aisyah dilewati oleh Yahudi. Seorang Yahudi berkata kepada Nabi, "Assalamu alaik." Lihat curangnya orang Yahudi. Apa arti assalamu alaik? Racun, kematian, kehancuran terhadap kamu. Ini sensitifnya bahasa Arab. Satu huruf hilang berabe. Kacau artinya. Makanya kata Syekhul Islam, belajar bahasa Arab itu akan membuat akal dan EQ seorang itu semakin hari semakin cerdas. Gak ada bahasa yang bisa mencerdaskan, mengasah otak EQ seseorang di dunia ini seperti bahasa Arab. Ya, panjang pendeknya salah dikit langsung berubah artinya. Harokat berpindah sedikit langsung berubah artinya. Ya. Tebal tipisnya berubah, bisa berubah langsung artinya. Ini Yahudi berkata, "Assalamu alaik." Racun, kehancuran, kebinasan terhadapmu. Doa kejelekan dari dia kepada Nabi. Aisyah dengar, ghirah. Marah beliau, suaminya dikatakan seperti itu. Maka beliau menjawab, "Alaika la'natullahi wan nas wa malaikatu wan nas ajma'in." Atau kama qala. Kehancuran juga terhadapmu. Laknat Allah, laknat malaikat dan laknat seluruh manusia terhadap kamu. Dibalas oleh Aisyah lebih dari satu kali. Maka kata Nabi, "Wahai Aisyah, tenang. Ya. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Sungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali akan mengindahkan sesuatu itu. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidak diambil dari sesuatu kecuali akan rusak sesuatu itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Beliau menyatakan ka'anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Darabahu qaumuh fa'admauhu wa huwa yamsahu dam an wajhihi yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi pernah menceritakan, kata Abdullah bin Mas'ud, bahwa dahulu ada seorang nabi yang dipukul oleh kaumnya, dilempar oleh kaumnya sampai berlumuran darah di wajahnya. Sambil mengusap darah yang ada di wajahnya, dia berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka berbuat demikian atas ketidaktahuan. Karena tidak tahu, karena tidak berilmu. Ar-rifq, kelemah lembutan. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala menyatakan, ya ahla sunnah, tarafaqu fa innakum aqallun nas. Wahai para pengikut sunnah Nabi, hendaknya kalian saling berlemah lembut, saling sayang menyayangi dengan antara kalian, karena kalian adalah kaum minoritas. Ini beliau katakan di masa itu jemaah, dan beliau seorang tabi'in min sighari tabi'in, ulama Basrah, di mana ulama masih puluhan ribu jumlahnya. Beliau sudah berkata demikian. Apa kiranya kalau beliau hidup di masa ini. Tara ya ahla sunnah tarafaqu fa innakum aqallun nas. Wahai ahlu sunnah, hendaknya kalian berlemah lembut fima bainakum, di antara kalian. Fa innakum aqallun nas, karena kalian manusia yang paling minoritas. Nabi menyatakan badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dengan keasingan dan akan kembali menjadi asing di akhir zaman. Maka beruntunglah, bahagialah mereka orang-orang yang asing di atas kebenaran. Sampai di sini hadisnya dalam sahihain. Adapun penjelasan mereka adalah yang membenarkan sesuatu yang telah dirusakkan oleh manusia, dan semana dengan itu di luar Bukhari dan Muslim. Ya. Dan semua sanadnya tidak lepas dari kelemahan, tapi dengan banyaknya itu menjadi sahih, dan andai kata sanadnya dhaif, maka maknanya sahih kata para ulama. Tarafaqu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Sebagian ulama salaf menyatakan thalathatu asya yaqilu wujuduha fi akhir zaman. 3 perkara yang amat sulit didapatkan di akhir zaman. Yang pertama adalah al-khalil as-salih, teman yang saleh, teman yang baik, yang taat. Yang kedua, ad-dirhamul halal, mata pencaharian, penghasilan yang halal. Yang ketiga, al-ibadatu ala wifqi sunnah, ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Apabila sesama ahlus sunnah kita tidak bisa berlemah lembut, maka dengan siapa lagi? Sungguh banyak keganjalan kan terjadi tatkala kita tidak menjaga nikmat yang mulia ini, persaudaraan dan kelemah lembutan di antara kita. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian bertikai, berselisih, karena akan terjadi berbagai keganjalan. Menuntut ilmu, malas ada dia yang telah kles sama dia. Ya akhi, sebagian orang gara-gara masalah madu bertengkar, memalukan. Gara-gara masalah iklan nabatus sauda bertengkar. Gara-gara masalah madu 1 botol saling sindir menyindir di status WhatsApp. Ente belajar tauhid enggak? Kok seperti itu? Udah belajar usul salasah atau belum? Udah belajar kitab tauhid atau belum? Gara-gara iklan madu saling sindir menyindir status WhatsApp pada satu pengajiannya dan satu gurunya. Gara-gara gamis, gara-gara jual beli sirwal, gara-gara jual beli abaya, gara-gara masalah seorang akhwat kamu saling memboikot. Akhwat yang aku mau lamar tiba-tiba dilamar sama dia. Akhirnya enggak saling memberi salam lagi, saling berbicara lagi.
Para Nabi menyebutkan orang yang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari atau 1 tahun seperti menumpahkan darahnya. La yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal dalam Islam seorang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari karena faktor dunia. Kalau karena faktor dunia boleh kita boikot saudara kita, tetapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Gara-gara masalah seorang akhwat saling boikot memboikot, sungguh tragis sebagian kaum jomblo. Dia udah nazar, rupanya nggak diterima. Atau akhwat jawabnya, saya akan tahajud dulu. Kalau akhwat udah jawab saya mau tahajud dulu, udah nggak usah banyak tanya lagi. Ente harus siap-siap ambil sajadah berdoa kepada Allah. Itu udah tanda-tanda ente nggak diterima. Ya kan? Kemudian datang akhwat si ikhwan lain melamar, diterima, justru marah. Ente beriman sama takdir enggak? Ente yakin enggak dengan takdir Allah? Kenapa harus bersikap seperti itu? La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal seorang muslim memboikot saudaranya karena faktor dunia lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ketika mereka berjumpa, yang ini berpaling, yang itu berpaling. Wa khairuhuma man bada'a bisalam. Dan yang paling baik dari 2 orang yang bertikai, yang pertama kali memberi salam. Kalau antum melihat ada 2 orang bertikai, seringkali kita mendapatkan pasti salah satu di antara mereka saling menjelekkan, ya kan? Iya. Maka mudah cara menilai siapa yang paling bagus, siapa yang paling baik di antara mereka. Di antaranya, lihat ketika mereka bertemu, siapa yang duluan beri salam. Kalau ada yang duluan beri salam, berarti kita tahu, berarti selama ini memang dia yang suka membicarakan kejelekan orang ini di depanku. Buktinya pas jumpa, justru orang yang dia jelek-jelekin ini yang duluan beri salam kepada dia. Jelas? Ya. Taib. Masih ada beberapa poin lain yang penting terkait pembahasan ini. Namun karena waktu yang membatasi kita, saya kira kita ada baiknya kita membaca beberapa kertas yang sudah naik. Kenapa? Saya insya Allah bisa memfilter insya Allah. Insya Allah kita diajarkan oleh para ulama hikmah dalam berdakwah, belajar juga kaidah fikih, masalih wal mafasid yang dengannya kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang layak dibaca dan untuk diedit bahasanya. Barakallahu fik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian para ulama menyebutkan faedah, apabila Anda berada dalam majelis dan kita belum berpisah, maka kalau nulis pertanyaan tidak perlu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena kita belum berpisah. Ini faedah yang saya dapatkan dari guru ana Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Beliau nukilkan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, Ustaz, apa perbedaan akhlak dan adab? Dan apakah akhlak dan adab bisa dilatih di dalam diri? Akhlak dan adab secara umum sama ini dimaksud oleh para ulama. Ya, kecuali dalam ilmu fakultas disebut kulliyatul adab. Rajulun adib, maka ini maksud dengannya adalah sastra. Adib, sastrawan. Ini maksud dengan adab, akhlak sama. Budi pekerti yang baik. Apakah bisa dilatih? Sangat bisa. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nabi SAW menyatakan innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Ilmu itu dengan belajar dan sikap hikmah itu dengan berusaha untuk bersikap hikmah. Berarti bisa diupayakan. Oleh karenanya dalam bab akhlak para ulama menyebutkan akhlak terbagi menjadi 2. Yang pertama jibili, dari sononya memang udah berakhlak mulia. Ini namanya jibili. Yeah. Yang kedua kasbi. Dia tadinya tidak berakhlak mulia, tapi dia berusaha setelah hijrah yang tadinya suka berkata kasar, berusaha untuk tidak berkata kasar kepada anak istrinya, kepada orang tuanya, kepada kawan-kawannya. Dia punya sifat pelit, tetapi setelah dia mengetahui ayat dan hadis yang menganjurkan sedekah dan memuliakan orang-orang yang dermawan, maka dia pun berusaha untuk tidak bersikap pelit walaupun ketika dia beri hatinya mengingkarinya. Ini namanya akhlakul karimah kasbiyah. Mana yang lebih mulia? Kata para ulama, akhlak kasbi, jibili yang dari sononya
itu lebih sempurna biasanya. Tapi dari sisi mendapatkan pahalanya bisa jadi orang yang akhlakul karimah karena upaya yang luar biasa itu lebih besar. Dia mendapatkan pahala dari sisi akhlak yang mulianya dan dari si jihad melawan hawa nafsu untuk berakhlakul karimah. Maka sangat mungkin seorang ya melatih dirinya untuk berakhlak mulia. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya. Ana sudah mengucapkan kata talak kepada istri ana lebih dari 3 kali. Dan pernah juga melalui WA, ana ucapkan talak 3 karena kebodohan ana di dalam ilmu agama dan tidak bisa menjaga lisan. Apakah kami bisa rujuk Ustaz? Karena sekarang istri ana lagi di kampung orang tuanya dan kami mau rujuk. Ini dikembalikan kepada bab mahkamah. Ya? Ini dikembalikan kepada mahkamah. Dan yang perlu diketahui bahwa dalam bab talak dalam ilmu fikih, talak terbagi menjadi 2, talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i adalah talak pertama dan kedua. Di mana di masa iddah istri yang dia talak itu masih bisa rujuk tanpa harus melakukan akad kembali. Sedangkan yang kedua talak bain. Dia sudah mengucapkan 3 kali talak. Maka dia tidak halal balik lagi kepada wanita tersebut sampai wanita itu nikah lagi dengan lelaki lain, kemudian mereka cerai bukan karena kong kali kong. Ya. Kemudian ingin kembali lagi kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, terjadi khilaf di antara ulama, apakah ucapan talak 3 dalam satu majelis dihitung 3 ataukah dihitung 1? Yang rajih wallahu a'lam bishawab, dari pendapat para ulama, talak 3 dalam 1 kali sebutan itu dihitung 1. Nah, dihitung talak 2 atau 3 apabila setelah talak pertama ada jeda perdamaian. Kemudian dia mengucapkan talak lagi, maka terhitung talak baru. Taib, barakallahu fikum. Bismillah Ustaz, apakah perlu mengucapkan salam untuk memulai chatting di media sosial? Syukran. Wallahu a'lam. Saya belum mendapatkan fatwa ulama tentang ini. Tetapi kalau kita melihat kepada medsos sekarang, ini bisa nggak kita kiaskan seperti orang yang mengetok pintu rumah? Kan dalam Islam salam dianjurkan apabila kita bertemu dengan orang, ya, yang tadinya belum bertemu, ya, kemudian berpisah, kemudian bertemu lagi. Yang kedua, orang yang sedang berdiri diberikan salam kepada orang yang duduk, orang yang sedang berjalan kepada orang yang sedang duduk, orang yang ramai, orang yang sedikit kepada orang yang lebih banyak, yang kecil kepada yang lebih tua. Kira-kira chat di medsos ini bisa dikiaskan kemana? Surat menyurat. Kalau surat menyurat, Nabi mengawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi saya kira ini seperti mengetok pintu kan? Karena orang tadinya nggak buka WA, tiba-tiba masuk WA dia. Maka kalau dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka saya kira ini tepat. Karena mereka tadinya tidak bertemu, kemudian bertemu, tapi bertemunya kopi udara. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana solusinya untuk orang yang dia merasa sering dizalimi, lalu tetap berusaha memaafkan, tapi tetap mendapatkan cacian dan celaan dari kawan-kawannya? Syukran.
Yang pertama, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Ada orang yang mau memberikan pahalanya untuk dia. Karena kata para ulama, merupakan kiriman pahala yang sangat besar untuk kita adalah orang yang mencela kita. Kita masih hidup, pahalanya dapat. Kita udah mati juga dapat. Di hari kiamat dikisos. Ya. Dan datang dalam sebuah hadis Nabi yang sahih, Nabi menyebutkan bahwa apabila seorang dicela, kalau dia tidak membalasnya, maka malaikat yang akan membalasnya. Kalau dia membalasnya, maka malaikat jadi pergi darinya. Kita nggak usah gelisah dicela oleh manusia jemaah. Tapi gelisahlah kalau kita nggak pernah dicela. Hah? Jangan-jangan kita udah dianggap nggak hidup lagi oleh orang. Ini yang pertama. Kecuali yang mencela kita, orang yang kita lihat berilmu, saleh, maka koreksi diri kita. Mungkin karena suatu kesalahan. Tapi kalau ente dicela karena menerapkan kebenaran dan tidak berbuat kesalahan terhadap orang yang mencela ente, maka yang pertama, kalau ente memaafkan maka itu lebih baik. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Orang yang bersabar dan memaafkan itu suatu yang sangat dianjurkan. Allah mencintai hamba yang pemaaf. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan kita. Kita memaafkan seorang yang berbuat salah terhadap kita, suatu saat Allah akan membuat orang hambanya yang kita berbuat salah terhadapnya akan memaafkan diri kita. Tapi andai kata dia masih mencela kita, enggak usah gelisah, enggak usah sedih. Simpanan pahala untuk hari kiamat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan bahwa orang yang pailit dari umat beliau adalah orang yang ketika datang di hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, puasa haji, tapi dia pernah memukul, pernah mencela, pernah menumpahkan darah, dan pernah mengambil harta seseorang, maka korban-korban kezalimannya mengambil pahala-pahala ibadahnya. Apabila juga belum cukup untuk membayar kezalimannya, maka dosa-dosa mereka diambil oleh Allah, kemudian Allah timpakan kepadanya. Tidak perlu gelisah. Jangankan kita sebagai manusia, anak Adam yang berlumuran darah, Allah saja tidak selamat dari cercaan manusia, betul? Apa kata orang Yahudi? Innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu miskin, kami yang kaya. Bayangkan coba. Allah aja nggak selamat dari celaan manusia, apalagi kita anak Adam yang berlumuran dosa. Ya. Nabi Muhammad tidak selamat dari cercaan. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama 4 madhab dan ulama-ulama Islam nggak selamat. Nggak perlu gelisah. Hidup ini tidak lebih dari 1,5 jam. Silakan dia mencela kita semampunya. Kalau nggak mampu lagi, silakan dia diam. Nggak mampu diam lagi, silakan dia cela lagi kita. Nggak mampu cela lagi, silakan dia diam lagi. Nggak mampu diam lagi, silakan dia cela lagi kita. Nanti di hari kiamat kita akan berurusan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Di dunia mungkin sebagian orang dia kebal hukum karena dia punya pangkat, punya tahta, punya harta atau punya deking. Setiap dinaikkan kasus kezaliman yang ia lakukan, dibola-bola orang yang memberi laporan tersebut. Tidak diangkat, tidak dipeduli kasus tersebut. Tetapi kata Allah, "Fama yujadilullaha anhum yaumal qiyamah." Siapakah yang mampu berdebat dengan Allah di hari kiamat membela orang-orang yang melakukan kezaliman ketika di dunia? Ini pertanyaan pengingkaran dari Allah dalam surat An-Nisa. Tidak perlu gelisah jemaah. Nah, andai kata di dunia ini tidak ada yang mencintai kita kecuali hanya malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala, setelah Allah Jalla wa'ala, maka itu sudah cukup untuk kita jemaah. Itu sudah cukup untuk kita. Apa pedulinya kita kepada kecintaan manusia? Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a." Kemudian kami telah menjadikan engkau di atas agama kami. Ikutilah agama kami ini wahai Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak berilmu. Kan banyak orang menyelisih agama Allah, tahu kebenaran dia tinggalkan karena khawatir dicela oleh orang. Ya, takut dibilang Wahabi, takut dibilang ini, takut dibilang itu. Akhirnya dia selisih agama Allah yang telah ia ketahui. Allah katakan, jangan sekali-kali engkau mengikuti keinginan manusia yang tidak berilmu.
Karena sesungguhnya mereka tidak akan bisa membela engkau di sisi Allah. Mencegah adab Allah darimu. Mencegah adab Allah adab Allah Jalla wa'ala darimu. Andai kata kita punya 1.000.000 kawan, semuanya memuji kita, semuanya tidak pernah mencela kita. Apa untungnya jemaah kalau mereka tidak bertakwa kepada Allah? Ya kan? Sebagai contoh jemaah, jangankan untuk hari kiamat. Di hari kiamat jelas Allah katakan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa abi wa sahibati wa bani. Ya, likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di dunia saja tsunami datang, orang bisa menyelamatkan kita? Gempa datang, orang bisa menyelamatkan kita? Antum naik pesawat, terjadi turbulen di angkasa sana. Bisa buat apa-apa manusia terhadap kita? Antum punya pasukan elit 1.000.000 orang, 1.000.000 pasukan elit. Kalau di luar pesawat ente dijaga 24 jam. Begitu naik pesawat, jangankan kena turbulen, baru take off aja ente udah ketakutan. Mereka nggak bisa buat apa-apa. Apalagi kalau sudah take off, sudah turbulen, sayapnya patah, udah pesawat udah nungging, barang-barang di kabin berjatuhan. Bisa buat apa manusia untuk kita? Ya kan? Kau usah gelisah aja mah. Hidup ini hanya tidak lebih dari 1,5 jam. 6. Bagaimana cara ikhlas bersikap lemah lembut kepada ahlul bidah? Karena ana sudah mencoba untuk berlemah lembut, tapi hati yang paling dalam belum sepenuhnya ikhlas. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Baik, perlu diketahui tentang definisi ahlul bidah. Disebutkan oleh al-Imam Tirmidzi dalam kitabnya Ilalul Tirmidzi dan disyarah oleh Imam Ibn Rajab menjadi syarah Ilalul Tirmidzi. Imam Ahmad ditanya siapa itu ahlul bidah? Maka beliau menjawab, orang yang melakukan suatu kebidahan dan dia sudah mengetahui itu tidak ada anjurannya, tetapi dia tetap melakukannya dengan hawa nafsunya. Ini namanya ahlul bidah. Adapun orang awam yang tidak mengetahui suatu amalan itu bidah, dia justru menganggap itu sunnah karena penjelasan dari ahlu syubhat kepadanya, maka mereka tidak dikategorikan ahlul bidah. Maka jangan engkau praktekkan kepada mereka sikap tegas terhadap ahlul bid'ah yang ulama salaf terangkan di dalam kitab-kitab akidah. Jelas? Adapun kalau kita tidak ikhlas bersikap lemah lembut kepada ahlul bid'ah dengan definisi di atas, maka itu sebuah kemuliaan. Karena kita benci bid'ah berarti kita masih memiliki ghirah, sunnah masih ada di dalam hati kita. Karena kapan seorang berpegang teguh dengan sunnah, maka pasti dia akan membenci bid'ah. Sebagaimana kapan seorang berpegang teguh di atas tauhid, maka dia pasti akan membenci syirik, tetapi tidak menghalangi dia untuk mengantarkan kebenaran yang telah ia ketahui kepada orang tersebut dengan cara-cara yang hikmah. Dan para ulama menyebutkan membaikot orang yang memiliki pemahaman yang sesat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama al-hajru at-taubihi. Kita membaikot dia untuk menghardik dia agar dia sadar. Tatkala sikap Anda tersebut memberi pengaruh kepadanya. Mungkin karena Anda seorang tokoh, seorang yang dia segani. Tapi kalau Anda orang yang di bawah dia, maka itu tidak tepat. Yang kedua, tujuan membaikot orang yang memiliki pemahaman yang sesat adalah al-hajru al-wiqai. Agar kita tidak terinfeksi syubhat dia, virus dia. Agar kita tidak terkena virus TBS yang sedang dialami oleh dia. Ya. Karena virus TBS lebih berbahaya daripada virus corona. Virus corona hanya merusakkan jasmani dan dunia seseorang. Sementara virus TBC atau TBS dapat merusakkan jasmani, rohani, dunia dan akhirat. Tatayur, tahayul. Khurafat, segala bentuk khurafat. Bid'ah. Setiap suatu ritual ibadah, suatu amalan yang tiada tuntunan dari Nabi SAW. Baik dengan ucapan, perbuatan atau ikrar beliau. Sementara ibadah itu sangat mungkin untuk dilakukan di masa itu dan tiada penghalang yang menghalangi Nabi
untuk melakukannya. S adalah syirik. Ini virus yang paling berbahaya terhadap suatu negara, yang akan menghancurkan dunia dan akhirat. Maka apabila kita semangat menyuarakan bahaya virus corona, maka mari kita lebih semangat menyuarakan bahayanya virus TBS. Naam. Ustaz, jika ada orang tidak berakhlak mulia dengan kita, namun kita tidak membalasnya dengan akhlak yang buruk, tetapi hati dongkol, bagaimana itu Ustaz? Bagaimana apanya ini? Kalau kita sekedar marah kepada seorang yang dia berakhlak buruk kepada kita, maka itu tidak mengapa. Selama kita tidak membalas dia dengan suatu balasan yang melampaui batas. Jangankan kita marah dengan hati kepadanya, membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa saja diperbolehkan dalam Islam. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kejelekan dibalas dan kejelekan yang serupa dengannya. Boleh. Secara hukum boleh. Tapi barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahala dia untuk Allah. Apalagi kita tidak membalasnya, sekedar dongkol di hati. Apalagi dongkol kita tersebut bukan terhadap dia sebagai mukmin, tetapi terhadap akhlak buruk dia, yang itu merupakan maksiat, maka itu adalah ibadah. Jelas? Baik, barakallahu fikum. Cukup? Cukup. Baik. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, dalam kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita dan keluarga kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Dan saya memohon kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah memperluaskan dakwah sunnah di tempat ini, semoga Allah Jalla wa'ala juga menyebarkannya di tempat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.